Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersua untuk yang ke beberapa kali di Jawa Timur. Setelah minggu kemarin kita dengan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Hari ini kita bersama Ketum Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto, sudah hadir bersama kita semua. Teman-teman sekalian, ini momen istimewa ya hari ini, karena besok tepat ulang milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88. Kita akan memulai agenda kita hari ini, bagaimana nanti kira-kira di milad ini dan bagaimana nanti Pemuda Muhammadiyah ke depan. Apalagi sekarang di tengah COVID-19 yang trennya juga belum menunjukkan akan turun. Sepertinya di beberapa daerah sudah lumayan tinggi. Di Jawa Timur hari ini sudah tembus di angka 1.000 lebih. Jadi 1.000 sudah tembus, dengan sementara Surabaya masih yang tertinggi. Disusul dengan Sidoarjo, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Magetan juga lumayan tinggi. Tinggal satu sekarang Jawa Timur yang posisinya masih hijau, yaitu di Sampang. Teman-teman sekalian, mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nanti setelah ini bahwa semuanya memang akan dimatikan kecuali yang sedang berbicara. Acara malam hari ini nanti kita awali dengan pengantar dari Ketua PWPM Jawa Timur, Mas Diki. Dilanjut nanti Cak Nanto yang akan bersama kita, dan kita ucapkan selamat ya hari ini Cak Nanto tambahan satu rezeki, dan mudah-mudahan sehat semuanya. Kita doakan. Terima kasih. Dan selanjutnya pengantar dari Ketua PWPM Jawa Timur, monggo Ustadz Diki sebelum nanti ke Ketum. Terima kasih Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Mas Edi, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga kawan-kawanku sekalian, pimpinan daerah, ketua, sekretaris, serta teman-teman sekalian, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah se-Jawa Timur. Juga ada teman-teman mungkin dari PWPM yang lain juga ikut bergabung bersama kita. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara kajian pekanan, kajian Jumat malam. Setiap Jumat kita mengadakan kajian. Kemarin kita awali dari Ustadz Fatkur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dan sekarang kita dengan ketum kita, Cak Nanto, yang asli Jawa Timur, dari Sumeneb. Alhamdulillah, syukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan karena mendapatkan satu putri lagi. Ternyata ketum kita ini putrinya 3, jadi semuanya perempuan. Yang paling ganteng adalah ketum kita sendiri ini ya. Paling ganteng sendiri. Jadi tidak ada saingannya ketum ini. Jadi semuanya diborong oleh ketum sendiri. Tidak ada saingan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dalam resepsi milad kali ini, malam milad Pemuda Muhammadiyah, maka kita ingat surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Seperti halnya yang menjadi tema milad pada malam hari ini, yaitu meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan, mencerahkan semesta. Ini salah satu tema yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Mungkin ini akan menjadi penyemangat bagi kita menjadi pengemban dakwah, menjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga pemuda Muhammadiyah
baik itu Jawa Timur maupun se-Indonesia Raya, menjadi betul-betul dipandang oleh khalayak dan betul-betul menjadi seorang pemimpin yang ada di depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih, menjadikan kita juga husnul khotimah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Diki. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan berdialog, berdiskusi dengan ketum kita, terutama kaitannya dengan arah pemuda Muhammadiyah ke depan, termasuk isu-isu yang hari ini lagi hit ya, yaitu tentang COVID-19, bagaimana nanti peran pemuda Muhammadiyah, bagaimana nanti arah pimpinan wilayah sampai kepada pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, sehingga semua bisa maksimal, gerakan kita tidak terbentur dengan wabah yang sekarang juga semakin masih belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mudah-mudahan ini awal yang bagus dan segera Bapak ini. Monggo Mas Ketum sampaikan nanti sampai jam 9 lah. Nanti setelah jam 9 nanti kita barengkel teman-teman daerah, ada yang mau sedikit diskusi, nanti kita buka diskusinya. Monggo Ketum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Diki, Sekretaris Wilayah yang sekarang menjadi moderator kajian kita, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah se-Jawa Timur dan kader Pemuda Muhammadiyah se-Jawa Timur, kader Kokam se-Jawa Timur yang saya hormati. Pertama, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesibukan kita, di tengah renungan musibah yang kita hadapi. Kita sebagai individu dan sebagai kader pimpinan masih diberikan oleh anugerah oleh Allah kesehatan, sehingga kita masih tetap selalu ingin berkontribusi terhadap kebaikan dan gerakan-gerakan ke depan. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita, dan semoga kita mampu menjadi pengikutnya dan mengamalkan setiap ajaran-ajarannya. Baik, terima kasih pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Nanti kemungkinan besar kalau misalnya agak terpotong diskusinya, jadi saya mohon maaf karena saya harus ini lagi menunggu istri habis dari ruangan observasi ke ruangan ini. Siap. Jadi saya mohon maaf ke teman-teman untuk bisa dilanjutkan. Tapi setidaknya begini, tema kita sebenarnya pertama tema yang untuk keluar dan untuk ke dalam. Untuk keluar sebenarnya sebagai refleksi kita, tingkat solidaritas, aduh istriku datang, sebentar ya, sebentar, saya keluar dulu, sebentar. Bapak tadi sudah potong babynya? Sudah. Sudah ya? Sudah ngobrol sama Kak Lantai juga? Sudah ngobrol. Sudah. Bentar ya. Siap. Saya lanjutkan ya. Pertama bahwa ada dua fungsi bahwa tema kita ini mau kita gelorakan. Pertama bahwa bersifat internal dan kedua bersifat eksternal. Yang sifatnya eksternal bahwa solidaritas kita terhadap yang sifatnya gotong royong kan semakin hilang di muka bumi ini. Karena perbedaan politik, karena perbedaan gesekan-gesekan sebentar, itu sehingga menghilangkan solidaritas kita atas nama keyakinan, tapi menghilangkan keyakinan itu sendiri. Atau mengatasnamakan tafsir keagamaan, terus menyalahkan tafsir keagamaan orang lain. Sehingga tidak ada ruang menghargai satu sama lain. Itu saya kira menjadi satu catatan, maka tema pemuda Muhammadiyah seharusnya menjadi garda terdepan, menjadi social education-nya, menjadi gerakan yang mampu menjembatani setiap perbedaan-perbedaan, bukan menjadi penyebab persoalan-persoalan baru di tengah persoalan-persoalan yang semakin banyak. Maka kalau misalnya soliditas kita tidak kuat,
kemungkinan besar maka kita tidak akan pernah mampu untuk bangkit dan memperjuangkan nilai-nilai perjuangan secara bersama ini. Yang kedua, menebar kebaikan. Menebar kebaikan itu saya kira suatu tafsir dalam surat Al-Ma'un yang sudah digariskan dalam setiap nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Jadi perjuangan yang sifatnya menebar kebaikan menjadi satu ciri khas Muhammadiyah dan sebagai jalan dakwah Muhammadiyah untuk khairun nas anfa'uhum linnas lah kira-kira. Jadi ini satu catatan bagi kita bahwa kapanpun, dimanapun, kita akan menjadi orang dan menjadi pemimpin untuk selalu menyebar kebaikan dan menolong kepada keberpihakan terhadap orang-orang yang tertindas, kepada kami miskin dan mustadafin dan sebagainya. Sedangkan semesta, saya kira gerakan pemuda Muhammadiyah harus beyond. Tidak hanya persoalan Indonesia, tapi juga harus Islam itu harus mendunia dan menjadi rahmat bagi alam dan sebagainya. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa ke depan pemuda Muhammadiyah harus juga melakukan langkah-langkah besar, tidak hanya berpikir tentang lokal, tapi juga berpikir bagaimana nilai-nilai pemuda Muhammadiyah mampu digerakkan di luar Indonesia. Itu target dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Yang kedua, tema yang sifatnya internal kita. Perbedaan-perbedaan faksi yang selama ini muncul di kita karena kita paham bahwa sejak saya kepilih, sejak teman-teman kepilih, selalu akan menimbulkan faksi-faksi baru karena ketidakdewasaan berpolitik, kedewasaan untuk menerima siapapun sehingga bukan malah mengorbankan organisasi yang kita cintai. Satu, sehingga kesulitan kita tentang organisasi pemuda menjadi bias dan mengorbankan organisasi karena perbedaan-perbedaan individu. Maka kami berharap bahwa perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Tapi bagaimana selalu mempersoalkan perbedaan, tidak mencari persamaan, maka yang dikorbankan adalah organisasi itu sendiri. Tidak akan sesuatu yang bisa kita gerakkan kalau kesulitan kita membangun pemuda, mensiarkan dakwah Muhammadiyah, mensiarkan Islam tanpa kesulitan, maka akan menjadi sia-sia. Tak ada guna kita bergerak tanpa ada kesulitan satu sama lain, memahami fungsi satu sama lain, karena kita paham bahwa kader-kader pemuda Muhammadiyah keinginan besarnya adalah memahami dan memiliki keahlian untuk semua disiplin ilmu, disiplin keahlian, dan disiplin keajaran. Tapi kader-kader kita pasti terbatas. Maka yang harus dipahami adalah bagaimana menghargai satu sama lain, mendudukkan organisasi sebagai payung atau tempat aktualisasi bagi semua potensi-potensi kader. Baru kita akan tentukan sebagai pemimpin untuk menjaga kesulitan kita sebagai komitmen untuk memperjuangkan tujuan kita secara bersama-sama. Itu maka kami harap bahwa ayo coba hilangkan friksi-friksi perbedaan yang selama ini akibat pertarungan-pertarungan politik. Perbedaan-perbedaan yang selalu terjadi di antara kita yang akan mengorbankan kebesaran pemuda Muhammadiyah. Kalau ada kader yang walaupun berbeda dengan kita, tapi memiliki potensi, maka itu yang harus diutamakan. Bukan karena berbeda dengan disiplin pilihan politik kita, kalau ada malah kader-kader kita yang tidak didukung. Saya kira itu sikap-sikap yang tidak boleh ada di pemuda Muhammadiyah. Perbedaan, tapi kesempatan siapapun mengatasnama kader adalah hak yang sama. Dan sebagai pemimpin, memberikan peluang kepada kader-kader yang tidak hanya struktural, tapi kader-kader yang berpotensi memajukan dakwah pemuda Muhammadiyah, saya kira perlu difasilitasi. Jadi tidak dihambat oleh kepentingan-kepentingan sesaat, sehingga mengerdilkan besarnya organisasi kita. Yang kedua, kita ingin menebar kebaikan. Maka jangkar pertama yang harus dibangun adalah memang kesulitan kita.
Kalau kita tidak solid, tak ada guna kita akan banyak-banyak menebarkan kebaikan. Mungkin akan banyak menebar kebaikan, tapi sifatnya individual. Maka sebagai organisasi, tadi Ketua Diki surat as-sof sudah dibacakan. Jadi bagaimana kita membangun solidaritas dengan barisan-barisan Yakobo itu seperti bangunan rumah. Satu sama lain memiliki fungsi satu sama lain yang saya kira perlu kita dukung. Maka bisa ketika menebarkan kebaikan, saya kira semesta, terangnya semesta akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, selanjutnya secara taktis dan strategis, pertama yang harus dikonsolidasikan adalah tertibnya dan tim data kita tentang kaderisasi kita, tentang tertibnya organisasi kita. Kemarin saya kira saya gembira WPM Jawa Timur mau meluncing tentang big data. Yang kemungkinan besar rencana kita juga akan kita lakukan waktu Rakornas bidang organisasi, Rakornas bidang kader, bidang internal waktu di Kalimantan terhambat gara-gara COVID, maka itu terbengkalai. Tapi sebenarnya ini momentum untuk membenahi sebegitu besarnya dan mapping kaderisasi dan mapping kemampuan kader-kader kita, sehingga kita organisasi siapapun yang memimpin organisasi sudah punya Halo, saya lanjutkan ya Mas ya. Mohon maaf. Selanjutnya yang harus dilakukan setelah big data adalah kaderisasi. Peta kaderisasi dan mapping kaderisasi harus diperbaiki dan diperbaharui. Saya berharap kaderisasi kita mampu memapping potensi-potensi kader sehingga bidang-bidang gerakan yang lain eksternal mampu menjembatani kemampuan-kemampuan kader. Saya menginginkan adalah ada laboratorium kader, tapi juga ada laboratorium riset, ada laboratorium politik yang didukung satu sama lain, sehingga berbasis sosial mampu kita dorong bersama-sama, hilangkan perbedaan, hilangkan persepsi, tapi mampu menyatukan keinginan. Yang ketiga, harapan terbesar kami adalah memang secara pribadi saya selalu mendahulukan ma'rufnya daripada gerakan mungkar. Karena saya melihat bahwa situasinya belum memungkinkan kita melakukan gerakan yang sangat luar biasa kalau kita bisa mampu melakukan gerakan-gerakan ma'ruf untuk memperbaiki dan menyampaikan nilai-nilai yang sangat kuat di pemuda Muhammadiyah ini. Tapi saya yakin saya memberikan kebebasan dan peluang yang sama kepada semua pimpinan untuk tampil, untuk mengasah kemampuannya, ruangnya juga kita tampilkan. Maka saya harap semua kader-kader, ketua-ketua, baik ketua wilayah, ketua PDPM, memberikan ruang yang sama. Kalau kita rencanakan setiap kabupaten 5 saja kader yang hadir, tinggal berapa jumlah kita kader yang memiliki potensi dan nama. Tentunya hal itu kita dorong untuk menyampaikan nilai-nilai Muhammadiyah. Itu satu gagasan yang saya kira menjadi 3 poin yang harus ke depan harus lakukan. Memang
perencanaan tentang konsolidasi gerakan perlu kita masifkan, tapi yang saat ini adalah yang kami pikirkan adalah mentransformasikan kader itu menjadi hal yang utama yang harus kami lakukan karena sudah terlalu menumpuk kemampuan-kemampuan kader yang berkualitas di ruangan ini. Di ruangan Zoom ini aja kader-kader semuanya berkualitas. Tapi kalau tidak ditransformasikan keluar, maka menjadi macan di dalam rumah, tapi menjadi kambing di luar. Nah, saya harap bahwa ini satu gerakan, maka Ketua Diki, Sekretaris mampu memfasilitasi PWPM, mempersiapkan ruang kepada kader-kader untuk ditransformasikan. Mari kuncinya adalah bagaimana satu sama lain memahami, kuncinya adalah satu sama lain saling dukung, kuncinya adalah satu sama lain saling memberikan ruang. Harapan saya begitu, dan kalau mau diskusi, insya Allah mari kita gembirakan pemuda. Ini bukan untuk saya, tapi untuk organisasi yang kita cintai yang sudah berumur 88 tahun, tapi secara teknis, secara transformasi kader, kita masih kalah jauh dengan saudara-saudara kita kalau dihitung-hitung dengan porsi kesempatan kader di luar struktur Muhammadiyah. Kita harus banyak PR yang sangat besar, PR kita sangat kuat, tapi kita berharap kader-kader muda harus siap mulai dari sekarang, jangan siap ketika sudah pertarungan akan segera dimulai. Jangan patah semangat, karena itu kunci bahwa kita masih memiliki harapan untuk memperbaiki dan berkontribusi terhadap kebaikan kita. Begitu pengantar saya. Mohon maaf agak kejeda karena ada tamu dan istri mau minta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, gimana? Terima kasih teman-teman, sambil kita nunggu ketum ya untuk gabung sama kita lagi. Jadi nanti yang akan melakukan dialog nanti, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ketum lagi off, berarti nanti Mas Ketua yang akan, Ketua PWPM nanti akan menanggapi sambil kita nunggu ketum siap lagi. Yang perlu kita sepakati memang bahwa tema besar yang kita angkat pada Milad ke-88 ini sangat luar biasa ya. Dari 3 hal yang catat dalam catatan kecil saya, bahwa saatnya kita sekarang sudah tidak untuk bersatu, tidak ada lagi jarak, sudah tidak ada lagi friksi di antara kita. Maka saatnya kita melakukan mendorong seluruh potensi kader melalui big data itu. Kementerian PWPM sebetulnya sudah menyiapkan big data yang akan kita launching di Rapim, tapi karena beberapa kendala wabah ini sehingga harus tertunda, dan mudah-mudahan nanti segera itu. Dan yang ketiga, ini menarik bahwa nanti jangan sampai kader-kader pemuda Muhammadiyah itu di dalam itu seolah seperti macan, tetapi ketika di luar itu seperti kambing begitu. Menarik kata-kata yang disampaikan Ketum Kak Nanto tadi untuk kita menjadi refleksi kita bersama pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, nanti yang mau ngomong bisa chat ya, nanti bisa diaktifkan sama operator, bisa chatting di zona chat ini. Nanti siapa yang ngomong dulu, nanti speakernya mau diaktifkan. Sambil kita nunggu ketum, nanti bisa ditanggapi oleh Ketua PWPM Mas Diki. Monggo, dari mana dulu bisa ngechat ke chattingnya ya, media chattingnya yang akan melakukan beberapa hal, yang akan komentar ataupun apa yang menarik yang perlu kita jadi refleksi kita bersama pada malam hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman. Dari ini yang hadir banyak sekali, ada Lamongan, ada Tuban, ada mana ini? Ada Ponorogo, Batu, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi dulu, yang dari timur, paling timur. Monggo, Banyuwangi bisa diaktifkan speakernya. Mas Darmanto dulu Mas tadi ngajung tadi. Oh
Monggo Mas Darmanto, monggo. Mas Darmanto, Ponorogo. Ya, Nggak tolong dari Banyuwangi bisa ini mengacungkan tangan atau chat di grup agar bisa kami buka. atau Mas Darmanto dulu, enggak apa-apa, Mas Pagi. Belum ada respon, Mas. Lamongan, Mas Zaki. Gimana kabarnya Lamongan, Mas Zaki? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi, Mas Wahyi selaku admin. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman di Lamongan masih masif. Kemarin terakhir juga sempat mengundang ketua Mas Diki untuk kajian di salah satu cabang. Nah, memang perkembangan di Lamongan terkait COVID ini luar biasa. Cuma memang di Lamongan yaitu agak bingung karena kegiatannya yang selama ini langsung tatap muka begitu. Jadi karena wabah ini sehingga Lamongan ya sekedar main gadget. Cuma secara koordinasi kegiatan sudah teman-teman cabang yang melaksanakan. Jadi untuk MC3 di Lamongan ini sudah ada berapa cabang, dari 27 cabang mungkin ada 20-an kalau nggak salah, 18 atau 20 yang sudah aktif. Itu yang kemudian kita maksimalkan. Cuma kendalanya memang untuk sasaran ini kita masih godok lagi. Jadi kesannya tidak hanya sekedar apa ya, kita serahkan kemudian foto, tapi kemudian yang kita serahkan itu ya ala kadarnya, enggak, basisnya enggak dari bawah. Jadi ketemu Kang becak kita kasih, itu kita kasih. Bahkan kemarin saya sarankan kepada Bapak PDM untuk sasarannya yang diutamakan dulu dari warga Muhammadiyah, karena banyak yang kemudian guru-guru dari AUM itu ya membutuhkan, justru malah membutuhkan begitu. Dari warga kita juga membutuhkan. Cuma sasaran kita yang selama ini diekspos itu ya ketemu tukang becak, ketemu siapa yang dirasa kurang mampu, itu yang kemudian kita beri. Tapi kita belum sampai kepada warga kita yang justru lebih membutuhkan. Mungkin itu Mas Edi. Untuk miladnya ada acara Mas Zaki Lamongan? Milad kita rencana ya kajian seperti ini. Kita bedah terkait tema. Insya Allah kita libatkan dari bidang organisasi dan bidang dakwah. Jadi tema besar dari PP itu kemudian kita bedah dari dua sudut pandang itu, bidang organisasi maupun bidang dakwah. Mungkin kita baru kita diskusikan, nanti waktunya kapan kita akan sampaikan ke pimpinan wilayah supaya bisa diketahui. Oke. Ya, terima kasih Mas Zaki. Mudah-mudahan Lamongan cepat balik normal, karena kayaknya masuk 4 besar ini ya untuk COVID. Kalau Magetan. Saya ingat sama Magetan. Teman-teman dari yang lain, ini ada Mas Rosidi dari Surabaya juga sudah gabung bersama kita ya dari tadi. Ini baru kelihatan fotonya Mas. Ada Mas Waji dari Kabupaten Malang, Magetan juga. Gimana? Magetan lah dulu, setelah Lamongan kayaknya Magetan ya. Ya. Mas Waji, Mas Jainuri bisa diaktifkan Mas Waji. Magetan. Monggo Mas Jainuri. Assalamualaikum Pak Ketua Diki, Pak Sekjen Mas Edi, dan seluruh ketua dan pengurus pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Mohon maaf ini tidak bisa berlama-lama karena jaga malam di UGD. Ini perkembangan di Magetan sungguh sangat memprihatinkan, di mana
physical distancing hanya sekedar anjuran saja, karena masih banyak warga yang tidak menerapkan aturan secara disiplin. Dan untuk saat ini di Magetan alhamdulillah sudah terbentuk MCCC, di mana yang peran pemuda Muhammadiyah sangat sentral sekali karena mempunyai jaringan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat ranting. Di sini di MCCC sudah bertindak, yang dilakukan adalah pemetaan dari setiap divisi. Yang kedua adalah ada rencana membentuk rumah karantina. Seandainya terjadi ledakan di Magetan yang mana dampaknya mengenai anggota persyarikatan khususnya warga Muhammadiyah. Yang mana tempat rumah karantina nanti menempati salah satu panti asuhan milik Muhammadiyah. Dan mungkin ini perlu pendampingan dari PWPM khususnya supaya bagaimana ketika nanti terjadi gejolak antara warga masyarakat ketika terjadi penolakan, ketika panti asuhan itu nanti dijadikan rumah karantina, yang mana penyakit COVID ini sendiri masyarakat sangat takut tapi cuek terhadap penanganannya, takut tertular tapi tidak mau berikhtiar dalam menghindarinya. Suatu contoh, banyak sekali yang masih berkerumun di warung, keluar tidak pakai masker itu masih banyak sekali. Dan itu salah satu giat yang dilakukan Magetan rencananya adalah membentuk rumah karantina seandainya terjadi ledakan dari klaster Temboro yang mengenai warga Muhammadiyah secara khususnya ketika diadakan isolasi secara mandiri. Dan secara ekonomi akan dilakukan pendampingan oleh MCCC yang disponsori oleh Lazismu Kabupaten. Demikian dari saya. Salam untuk Kabupaten Lamongan. Semoga kita persaingan ini semoga cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persaingan semoga cepat berakhir. Nah ini ya memang ini ya dilema teman-teman. Ini memang MC3 ini sudah bergerak cepat. Saya kira nanti ada lain yang akan sampaikan mungkin terkait dengan milad ya, terutama terkait dengan milad. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan, yang bisa membuat inspirasi teman-teman di daerah lain. Selama Magetan, tapal kuda, ada yang mau berkomentar tapal kuda? Surabaya, Mas Rosidi. Ini gimana kira-kira Surabaya ini ada yang bikin dari teman-teman di daerah lain ini Kak. Menarik kalau bisa ngomong Surabaya ini. PSBB-nya sudah berlaku sendiri. Iya. Wakil Ketua MC3 juga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur PWPM maupun juga PDPM se-Jawa Timur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal. Sebelumnya kami dari PDPM Kota Surabaya menyampaikan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah PDPM Surabaya selama Ramadan maupun juga dalam tahapan wabah COVID ini masih tahapan ya, karena kita masih tidak tahu sampai kapan wabah ini, pandemi ini akan berlangsung. Jadi sebelumnya di Surabaya itu kasus positifnya ada 496, lalu 81 itu alhamdulillah sudah sembuh, tadi sudah di-share juga oleh Mas Adit, yang meninggal ada 62. Nah, di Surabaya, kami di PDPM Surabaya maupun juga Angkatan Muda Muhammadiyah itu tergabung di MC3. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua MC3 PDPM Kota Surabaya. Jadi setiap hari kita itu selalu ada permintaan permohonan bantuan untuk warga-warga yang terdampak. Yang terbaru di daerah Rungkut, kan industri ya, rokok Sampurna. Ini bagi yang merokok ini gimana ya? Jadi di pabrik rokok Sampurna itu karyawannya ada sekitar 500-an.
itu yang terdampak kemarin di tes itu ada sekitar 3, yang 2 meninggal, lalu ada 100-an itu dikarantina di salah satu hotel Surabaya. Hotelnya dekat juga di pabrik Tampunas itu. Nah, di situ kan sangat berbahaya juga. PSBB sudah berlangsung, kalau dibilang di Surabaya itu jam 9 sudah pada tutup semua, mulai dari Indomaret, Alfamart, terusan warung, toko-toko, warkop, dan lain sebagainya. Itu kursi-kursinya sudah dibalik semua. Jadi kita mau ngopi, cangkruk, rokokan itu agak susah. Memang harus PSBB diberlakukan di Surabaya. Lalu bagaimana andai kata kita ya sebagai PDPM Kota Surabaya melihat PSBB dengan sedemikian rupa, akan tetapi kita itu manfaatnya apa? Bermanfaat bagi warga sekitar kah atau tidak? Nah, kebetulan kita bergabung di MC3 itu, kita data kalau di Surabaya ada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu kan terdampak, ada banyak UKM maupun juga pekerja pabrik yang di PHK, lalu pedagang-pedagang yang di sekolahan dan lain sebagainya, guru-guru ngaji, mubalik, khususnya para mubalik ini ya memang lockdown, masjid-masjid tidak melaksanakan tarawih berjamaah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kondisi kita? Maka ya sebagai warga Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah, maka harus berperan penting dalam membantu maupun juga memberikan manfaat bagi sesamanya. Kalau di Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, sebetulnya di bidang dakwah, insya Allah Ustadz Habib sudah bergabung tadi PDPM Surabaya, juga saya share untuk mengikuti resepsi milad PDPM Jatim oleh Mas Diki maupun juga Pak Ketum Pemuda Muhammadiyah. Nah, insya Allah banyak yang hadir, ada yang dari cabang di Surabaya, saya share agar menyemarakan milad Pemuda Muhammadiyah. Nah, di situ rata-rata juga teman-teman pemuda Muhammadiyah di cabang juga bergabung di MC3, ada yang sebagai ketua MC3 cabang maupun juga sekretaris dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan kami di PDPM Kota Surabaya itu melakukan dakwah virtual, beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh inspiratif maupun juga tokoh di Surabaya kita minta ataupun kita membuat suatu rekaman, kita berikan, dan juga kita dakwah secara virtual. Kalau kita ngumpulkan orang kan agak susah, maka ya kita buat konten di YouTube, mungkin teman-teman PDPM yang lainnya juga melaksanakan. Jadi ya dengan begitulah insya Allah kita menebar kebaikan. Yang berikutnya, pesan untuk milad Pemuda Muhammadiyah. Jadi kita itu Pemuda Muhammadiyah hadir sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Dan baiknya memang tadi disampaikan oleh Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, saya menangkap maka harus bersinergi, hilangkan perbedaan dan lain sebagainya. Kalau saya pesan secara pribadi, mari kita bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa berperan memajukan dan mencerdaskan bangsa, dan pastinya meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan, mencerahkan semesta. Mungkin itu dari PDPM Kota Surabaya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Selamat milad Pemuda Muhammadiyahku. Semoga tetap berjaya dan memberikan manfaat bagi semuanya. Begitu Pak Sekjen PBBM. Terima kasih Mas Rosidi. Jadi banyak inspirasi dari Surabaya ya, inspirasi dari Surabaya yang ada bersama kita pada Ketua. Barangkali ada komentar sebelum nanti kita lanjut ke yang lain. Kita belum. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dari Lamongan, Mas Zaki, Surabaya, Mas Rosidi, serta para ketua yang lain dari PDPM Jawa Timur dan juga teman-teman PDPM.
Yang pertama, kita lihat meneguhkan solidaritas. Ini memang sudah jadi kewajiban kita bersama untuk saling mengangkat. Meneguhkan solidaritas ini dalam rangka, mari kita bersama-sama, kita mulai dari yang kecil saja. Salah satu contoh ketika dari teman-teman membuat kegiatan lewat YouTube katakanlah, mungkin dari PDPM Lamongan atau dari PDPM mana, mari kita like, subscribe bersama-sama katakanlah. Kita kasih komen sedikit saja. Itu saya pikir bisa menjadi gerakan yang luar biasa. Pemuda Muhammadiyah banyak yang mengunjungi dan gerakan ini masif. Salah satu contoh ketika kita musbil itu anggota kita yang ikut musbil kurang lebih sekitar 1000-an. Nah, coba kalau itu kita menjadikan gerakan, kita teguhkan bersama-sama solidaritas kita, saling membackup dengan cara memberikan like and subscribe bersama-sama, ini akan jadi kekuatan yang besar bagi kita. Ini salah satu contoh gerakan kecil bagi kita. Maka saya melihat gerakan teman-teman ini semuanya sudah terekspos dengan baik. Mungkin nanti Mas Edi dan kawan-kawan BBM coba dikoordinir bersama-sama. Sekarang hari ini katakanlah yang ngirim Lamongan, besok ganti Tuban, besok ganti siapa lah. Itu ayo kita share, kita like, kita subscribe bersama-sama menjadi gerakan yang kita menjadi kuat. Mungkin Ramadan ini ada kultum dari kultum dari teman-teman yang sudah di-share lewat YouTube. Mari kita coba bangun sinergi kita bersama-sama dengan cara kita teguhkan solidaritas kita, saling berbagi sedikit gerakan yang sifatnya tidak mahal tetapi menjadikan bagian daripada kepentingan kita bersama. Kemudian teman-teman sekalian, untuk yang kedua menebar kebaikan, Pemuda Muhammadiyah saya pikir gerakannya luar biasa karena di dalam GBAG atau di dalam dimensi yang sudah kita laksanakan di dalam Kitab Perjuangan Pemuda Muhammadiyah, ada dimensi sosial yang memang harus kita bangun bersama-sama. Akan tetapi kita sadar bahwasanya kita ini bukan seperti Muhammadiyah yang punya aum, yang punya amal usaha yang besar sehingga bisa ditopang di sana sini. Salah satu contoh kemarin kami mendapatkan 600 sembako dari Gubernur Jawa Timur. Maka ketika 600 itu kalau kita pikir bersama-sama, 600 itu kalau kita bagi 38 kabupaten kota, maka itu tidak ada sampai 20 kita mendapatkan bingkisan itu, sembako itu. Maka ketika teman-teman mengambil pribadi-pribadi, saya pikir juga menjadi kendala ongkos, dari jarak, dan lain sebagainya. Maka kami kemarin minta untuk disampaikan ke teman-teman, ada bersama-sama lewat MC3, yang mana MC3 itu teman-teman pemuda saya pikir juga bergabung di dalamnya sehingga bisa kita distribusikan bersama-sama. Harapan kita kemarin juga kita sampaikan kepada PBM pada waktu rapat via Zoom. Mohon maaf Bapak-Bapak, yang pertama kita tidak tahu kondisi pandemi ini sampai kapan, maka yang perlu kita pikirkan adalah lumbung pangan itu sejatinya bukan kita untuk langsung berbagi ya. Makna lumbung itu maknanya adalah kita nyetok kalau bisa. Jangan terlalu kebanderan, saya pikir mungkin gitu. Kalau kita terlalu banter begini, ini yang lain juga belum turun. Padahal keberlakuan PSBB dan sebagainya juga belum pada waktu itu. Maka harapan kita, lumbung-lumbung itu menjadi penopang bagi jamaah kita, jamaah warga Muhammadiyah dulu. Ibarat bab sodako, yang kita sodakoi pertama kali adalah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita kelihatannya di orang lain, tetapi keluarga kita juga banyak yang menjerit. Saya pikir ini perlu kita singkapi bersama-sama. Yang kedua, ini juga sarana kita untuk mendata. Database kita ini harus kita bangun bersama-sama. Database yang sudah disebarkan oleh BWM itu, mari kita kontrol bersama-sama. Sehingga kemarin kami minta membagi dari 38 PDM itu, kami sampaikan kepada PWM, MC3 PWM, untuk pendampingan. Satu daerah, satu orang, katakanlah untuk bagian mengawal. Kan karena di kepanitiaan ini saya pikir sekitar lebih dari 40-an lah katakanlah. Itu kalau dibagi satu-satu saya pikir sudah bisa membagi. Contoh saya ngawal Surabaya, nanti siapa ngawal mana dan sebagainya. Ini saya pikir juga bagian dari penting untuk menebar kebaikan kita. Ketika nanti data itu sudah lengkap, maka kita tinggal menembakkannya jelas. Tembakan kita selama ini mungkin belum tepat sasaran karena semuanya
tetapi juga sudah bagus karena kita berbagi, menebar kebaikan. Tapi alangkah indahnya kalau kita tata dengan baik dan kita rapikan gerakan-gerakan kita itu. Itu juga kita sampaikan. Maka kemudian kami juga sampaikan lagi kepada bapak-bapak, kalau bisa semuanya ini lewat satu pintu, koordinasinya adalah MC3 Jawa Timur. MC3 Jawa Timur tidak harus urusan teknis, karena urusan teknis ini adalah bagian daripada daerah maupun cabang. Nah, Jawa Timur memang harus membuat gerakan-gerakan yang sifatnya donasi dan sebagainya untuk dibagi kepada daerah-daerah. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, di situ ada mencerahkan semesta, maka pemuda Muhammadiyah sudah saatnya kita juga membangun intelektual atau keilmuan sehingga di masyarakat ini juga terwacanakan dengan baik. Pemuda Muhammadiyah sudah waktunya memberikan dorongan-dorongan yang sifatnya untuk membangun, karena hari ini sedikit sekali kepedulian tentang mencerahkan semesta. Maka kami pun ketika ada waktu rapat Zoom dengan PP, Pemuda Muhammadiyah, kita pun juga sampaikan bahwasanya tidak hanya kita berpikir masalah COVID, karena COVID ini sifatnya sudah kita distribusikan ke daerah-daerah maupun cabang, maka PP ini juga mengawal yaitu bagaimana kondisi kedaulatan negara dan lain sebagainya juga membangun bersama-sama. Karena hari ini kita melihat semuanya tertuju masalah COVID, dan yang lain pun juga belum digarap oleh yang lainnya. Maka kami juga berpikir bahwa semuanya bersama-sama kita gali bersama-sama. Dan inilah yang harus kita gelurakan adalah semangat dari surat As-Saff ayat 4, yang mana Allah senang kepada hamba yang selalu berjuang seperti bangunan yang tersusun rapi, yang mana bangunan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah banyak kekurangan, kami harap PDPM juga mengingatkan kami, juga bisa menopang kami dalam rangka untuk pergerakan kita bersama. Mungkin itu Mas Edi dan kawan-kawan untuk masalah COVID dan lain sebagainya. Harapan kita, mari kita juga gelorakan semangat berRamadan ini dalam rangka untuk meredam COVID-19. Harapan kita Ramadan tuntas, COVID juga tuntas. Sehingga nanti mungkin bareng-bareng kita gerakkan bersama, kita gelorakan Ramadan ini meredam COVID. Dengan meredam COVID inilah saya pikir kalau kita ini bersama-sama, melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, saya pikir keluarga Muhammadiyah sudah waktunya memberikan pencerahan, sehingga dibuat oleh teman-teman sekalian ini dalam rangka kekhawatiran dan semuanya kita redam dengan Ramadan. Dengan barokah Ramadan inilah kita juga berharap kabar-kabar yang pernah saya dengar dari beberapa pimpinan provinsi, itu juga menyampaikan insya Allah sekitar Juni akhir maupun Juli itu sudah kembali normal. Kalau kita sampaikan begitu, kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi harapan mereka Juli itu sudah mulai kembali seperti semula. Mungkin itu Mas Edi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ada harapan bagi kita semua. Terima kasih Ketua. Jadi saya kira nanti saya minta beberapa daerah dulu lah sebelum kita akhiri ya. Saya minta dari Tapal Kuda, Probolinggo, Situbondo, ada yang mewakili. Ini kan ada teman-teman dari Probolinggo ada, dari Situbondo ada. Yang dari mana? Oh, oke, Probolinggo, Mas Dwi, Probolinggo, Mas Wahyu tolong diaktifkan, Mas Dwi Kabupaten Probolinggo. Sekalian ngomong di kondisi ini ya, di Tapal Kuda sana gimana. Nanti setelah ini kita geser ke Pulau Madura, yang masih ada hijaunya itu. Monggo, Probolinggo. Kalau ada yang sama dipersingkat, barangkali ada yang berbeda dengan yang sudah disampaikan tadi. Mas Wahyu bisa dibuka yang Mas Dwi Probolinggo, Mas. Waduh. Mas Wahyu kok. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa bergabung. Karena kan saya masih menyelesaikan dampingi teman-teman untuk packing beras untuk dalam rangka ketahanan pangan. Kebetulan kami dapat amanah di MC3 Kabupaten Probolinggo, dan kebetulan program kami saat ini ketahanan pangan untuk terdampak COVID-19, dan insya Allah besok pagi, insya Allah 1 hari kami selesaikan untuk pendistribusiannya, untuk pentasarufannya.
ke kurang lebih 500 orang yang sudah kami data, 500 orang. Dan insya Allah kami selesaikan malam ini untuk packing dalam bentuk 5 kiloan. Satu itu yang program pertama yang sudah kami lakukan. Untuk yang ini sebenarnya rangkaian dari beberapa agenda yang sudah kami lakukan. Setelah sebelumnya penyemprotan, dan yang kedua kita lakukan edukasi ke masyarakat. Kemarin juga kurang lebih 1 minggu yang lalu sebelum puasa, hampir sebelum puasa kita lakukan edukasi di 9 titik kita sebar teman-teman kader-kader PDPM yang juga tentunya kita berkolaborasi dengan MC3 Kabupaten Probolinggo untuk melakukan edukasi pada masyarakat, dan sekaligus kita bagikan masker gratis waktu itu kurang lebih sebanyak 1.000 lebih. 3 rangkaian kegiatan itu yang sudah kami lakukan, dan yang satu insya Allah akan kami lakukan besok berupa pembagian beras ke masyarakat yang basisnya kita menggunakan basis masjid. Jadi untuk pendistribusiannya kami serahkan pada takmir masjid untuk mentasarufkan beras itu ke jamaahnya. Karena kenapa? Pertimbangan kami menggunakan basis masjid. Karena memang harapan kami dengan kondisi saat ini, di mana masjid-masjid sebagian besar kita tutup, karena memang terkait dengan kondisi ini. Karena memang dengan kondisi masjid sekarang ditutup, harapan kami nanti setelah musibah COVID ini sudah berlalu dan kondisi sudah kembali normal, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh takmir masjid ini dengan memberikan minimal bisa dipersingkat sedikit biar nanti bisa gantian dengan teman-teman yang lain. Oke. Dengan pembagian ini harapannya ada keterikatan dengan antara jamaah dengan takmir masjid, yang mana harapan kami nantinya berikutnya akan lebih menarik jamaah-jamaah masjid yang belum sholat berjamaah ke masjid-masjid Muhammadiyah. Tentunya setelah musibah COVID ini akan lebih tertarik untuk datang ke Masjid Muhammadiyah, harapannya, dan lebih panjang lagi harapannya mereka bisa bergabung ke, ya itu Mas. Mungkin itu yang bisa kami laporkan sementara, dan kurang lebihnya kami mohon maaf karena memang ada keterlambatan dari kami untuk bergabung. Itu aja Mas Edi, kurang lebih dari kami. Harukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus setelah ini saya mohon lift karena membantu teman-teman untuk pengepakan ini karena kami lembur ini Mas. Karena butuh cepat-cepat agar bisa selesai karena untuk dibagikan besok pagi. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Memang kita lagi sibuk-sibuk semua ya. Nanti masih ada 3 saya minta nanti, ada dari Madura. Madura ada yang sudah gabung bersama kita Madura. Madura apakah ada yang gabung? Kalau Madura belum ada yang connect, kita ke Malang Raya. Malang Raya dulu. Malang Raya ada Mas Wahyu. Ada ini pasti makan. Oh, makan kok enak. Apa? Mana dulu? Malang, Kabupaten Malang. Mas Wahyu bisa dipersingkat ya. Kemarin habis mengadakan kajian ini juga kan dengan kajian tentang bagaimana lumbung pangan dan seterusnya itu ya. Mungkin Mas Wahyu dari Kabupaten Malang mewakili Malang Raya ya, biar tidak banyak. Nanti setelah ini kita ke Tulungagung tentang klaster ini, klaster Talila ini kayaknya juga menarik untuk kita lihat. Ke Mas Wahyu dulu, mau ke Mas Wahyu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, langsung kami sampaikan kondisi untuk di Malang. Anjuran pemerintah untuk lockdown sudah berjalan, bukan lockdown, diliburkan, pembelajaran di rumah ya, pembatasan itu kurang efektif, terbukti di jalan-jalan itu masih banyak. Maka kemungkinan ini Malang Raya akan dilakukan PSBB seperti itu. Ini tingkat kesadaran kurang banyak ya. Meskipun ternyata tapi di daerah-daerah di desa, kecamatan itu sepi. Seperti itu. Kami sering perjalanan Singosari Turen, jadi melihat beberapa kondisi seperti itu. Kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan PSBB. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan kesadaran masyarakat kurang, maka adanya edukasi. Kami di Malang Raya, Batu, Pasuruan, Kabupaten dan Kota, Pasuruan Kota dan Kabupaten melakukan edukasi berupa lomba, poster, dan video. Berjalan 2 minggu ini dalam rangka untuk edukasi. Dan kemarin ditutup, kami laporan juga, kita sekarang penjurian, ada peserta 220 peserta. Sampai tembus Aceh pesertanya, Jakarta sampai Aceh, padahal rencananya Jawa Timur. Nah, ini wujud edukasi dalam pekan 2 pekan ini kita. Kemudian yang ketiga, kami mengusulkan di wilayah, dan ini bisa jadi bagian daripada tema milad ya, atau kepengurusan pada saat ini, ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan, seperti yang disampaikan sama Ustadz Diki, itu satu, memang saat ini kita memberikan. Tapi ini sesaat saja. Ketahanan pangan yang temporal, jangka menengah adalah, yang ini tolong bisa digarap oleh teman-teman, itu adalah gerakan untuk penyelamatan umat, ketersediaan pangan dalam arti pangan itu ada, dikelola oleh apa? Pemuda Muhammadiyah dan bersinergi dengan NA dan Ortom, buat pasar-pasar sembako, dalam arti pemasaran online. Kebutuhan terpenuhi, dikhawatirkan, kalau kami menyimak di ahli-ahli di dunia ini, uang ada, pangan nggak ada, seperti itu. LSM Inggris sudah menyatakan 1,5 miliar orang jadi miskin. Dan analisa-analisa ini kami coba ngecek, itu beberapa pendapat ahli itu masih belum ini. Wallahu alam ya, semoga memang segera berakhir COVID, tapi belum ada kepastian kapan berakhir itu belum bisa memprediksikan. Maka yang disampaikan tadi, nyimpen logistik, nyimpan lumbung pangan itu salah satunya supaya membuat jejaring teman-teman di PDM dan dikerjakan di cabang, membuat jaringan ini sembako itu ada, sehingga ada namanya kita ini nanti menjual dengan minimal harga pasar, itu ketersediaan pangan ada seperti itu. Kalau di bawah pasar niat kita bagus, tapi akan bisa merusak, membunuh saudara kita yang lain. Oleh sebab itu, membuat harga standar pasar. Sehingga tidak merusak toko dan yang lainnya. Andai kata ada toko yang lainnya, kita bisa mensuplai bahan makanannya, sembakonya. Inilah solusi yang kita bahas tadi siang dengan teman-teman Kabupaten Malang. Kemudian, beberapa dosen-dosen di pangan di Universitas Muhammadiyah Malang, kita menghubungi, ketersediaan bulog itu cuma 2 bulan. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Jatim itu menjamin sampai 1 bulan. Profesor Jabal Tarik Universitas Muhammadiyah Malang 2 bulan. Negara di atas 2 bulan itu belum bisa meyakinkan seperti itu. Karena bulog itu dalam kondisi belum semuanya digiling dan yang lainnya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi untuk ketahanan pangan, itu yang ketiga, yang pertama adalah membagikan tadi sudah, kedua adalah pasar, menstok menjual pasar, ya, jejaring online, ya. Yang ketiga adalah ketahanan pangan dalam arti GKD, gerakan kembali ke desa. Bukan berarti orangnya ke desa, tapi mengawal petani-petani, mulai nanti ada pupuknya, bibitnya, panennya tidak dipermainkan, harga yang stabil. Inilah kalau dihitung oleh ahli ekonomi, ahli pertanian, kalau 4 bulan, 4 kali panen, bukan 4 bulan, 4 kali panen ini
pangan ini, pertanian dikawal, insya Allah Indonesia aman. Seperti itu. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam 7 tahun panen raya, 7 tahun menyimpan stok untuk dibagikan. Nah ini 4 periode 4 kali pangan. Fadil Muhammad mengatakan 16,5 triliun butuhnya, tidak banyak. Nah, oleh sebab itu inilah yang dimaksud dengan bagian daripada ketahanan pangan adalah menyiapkan langkah yang ketiga adalah mengawal petani-petani bagaimana bisa panen, harganya tidak dimainkan, dikawal. Ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Nah, ini hasil rembuk kita kemarin dengan dosen, ahlinya, kemudian praktisi perikanan, pertanian, seperti yang kami sampaikan itu. Jadi inilah kesempatan teman-teman pemuda Muhammadiyah, khususnya di PWPM entrepreneur ya Mas Edi, Mas Diki, Ustadz Fahrudin, dan teman-teman yang lain, kesempatan inilah kita membangun tidak cuma ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Salah satunya ketika pemerintah impor harus kita kritisi, karena impor inilah awal daripada ketidakberesan. Kedaulatan pangan langkah berikutnya. Inilah momentum kita. Demikian inilah salah satu ujian kita tentang COVID ya, tapi satu sisi ini adalah peluang kita untuk membuat gebrakan kedaulatan pangan di atas ketahanan pangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasan dari Malang, menarik ya. Jadi itu menjadi perhatian kita juga di Milad ini, bagaimana teman-teman kita semua menyiapkan pangan di saat wabah begini. Untuk Madura Raya, sudah ada yang gabung? Madura Raya? Kalau tidak ada, kita geser ke Mas Farid di Tulungagung. Banyak pertanyaan terkait ini ya, selain bagaimana di Tulungagung, kegiatan-kegiatannya kira-kira biasanya kan banyak yang menarik dari Tulungagung ini. Termasuk yang lagi hot kemarin beberapa hari itu kan klaster tahlil itu. Kira-kira gimana perkembangan terakhir, termasuk pemuda Muhammadiyah posisinya hari ini seperti apa? Ini untuk Mas Farid untuk penutup pada acara kita malam hari ini, karena Ketum kayaknya belum bisa bergabung bersama kita kembali karena baru masih menunggu ada kesibukan masih di rumah sakit. Monggo, Mas Farid, Mas Wahyu, Mas Farid sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, ini Ketum sudah gabung bersama kita lagi. Gimana, Cak Nanto? Sudah gabung bersama kita? Assalamualaikum, Ketum. Belum masuk, Mas. Cuman suaranya belum masuk. Audionya belum masuk ya. Mas Farid, Mas Farid. Sambil nunggu Ketum kayaknya mau masuk ini ya. Mas Farid, Mas Wahyu. Sudah. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi agak terlambat untuk bergabung karena ada keperluan di luar. Tapi teman-teman di PDIP Tulungagung pada malam ini juga banyak yang ikut kajian ini. Sedikit melaporkan bahwa sampai hari ini alhamdulillah kita Tulungagung telah melakukan banyak hal kaitannya dengan pencegahan wabah COVID ini. Di antaranya yang jelas ketahanan pangan kaitannya seperti yang disampaikan teman-teman, bahwa kita sudah menyalurkan untuk paket sembako yang pada hari ini saja 200 lebih paket sembako, sehingga kalau di total saya kira berapa ribu sampai kelupaan belum
tadi belum ngecek secara detail. Satu hal yang menarik, memang akhir-akhir ini Tulungagung ada semacam berita yang menarik, teman-teman membaca di media kaitannya dengan klaster tahlilan. Ya, jadi yang di internal Tulungagung sendiri juga terjadi istilahnya tarik-menarik isu ini, karena banyak yang merasa dirugikan dengan adanya klaster ini. Pada hakikatnya sebenarnya kalau diruntut dari awal, ini adalah klaster dari Ngadiluwe, jadi klaster ketiga penyebaran COVID di Tulungagung yang menimpa Bapak Dr. HN yang pada waktu itu sakit keras dan ternyata dirujuk ke Tulungagung dan ditangani tanpa disadari beliau terpapar virus corona ini. Karena setelah ditelusuri beliau hariannya yaitu banyak menangani pasien dari TKI. Karena mungkin kurang waspadaan atau gimana ya dari beberapa petugas karena menganggap bahwa pasiennya itu dari medis dan mungkin tidak mengira ada gejala atau semacam terpapar virus ini. Jadi dari sebab itu banyak dari tenaga medis yang terpapar, termasuk Pak Dr. Yasin. Nah, dari Pak Dr. Yasin inilah menjadi nanti akhirnya akan menjadi klaster tahlilan ini. Ini sejarah awalnya. Jadi sebenarnya klasternya itu awalnya. Terus akhirnya karena di satu desa itu banyak yang dari rapid itu sekitar 14, terus yang positif swab itu menjadi 3 ya, dan yang dari sekarang masih 12 yang menunggu hasil swab-nya. Jadi dari satu desa itu 15 yang di rapid positif dan swab-nya keluar positif 3, yang 12 masih menunggu hasil atau hasil dari swab ini. Perlu saya sampaikan teman-teman, sebenarnya klaster tahlilan itu adalah perjalanan dari adik dari orang tua dari teman saya di kantor itu yang sakit ya, sakit karena usia sepuh awalnya, terus ditangani di RSUD Dr. Iska. Nah, kebetulan yang menangani adalah Dr. Yasin yang disampaikan oleh tim Satgas bahwa beliau terpapar virus COVID ini. Ya, dari orang tua itu Pak Ali itu karena dirawat di situ, mungkin karena kontak dengan Pak Dokter terus-menerus sampai beberapa hari, akhirnya mungkin membawa virus dan dia meninggal, tetapi belum ada lab ya. Jadi belum ada lab kaitannya dengan positif sehingga dimakamkan secara biasa. Nah, dan juga masyarakat juga takziah dan melakukan kegiatan seperti biasanya di masyarakat desa, masyarakat selain kita, yaitu tahlilan itu. Dan ternyata setelah beberapa hari, putra Pak Yasin, namanya Pak Afif itu yang menunggu di rumah sakit, itu sakit, ngedrop, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena memang kondisi seperti itu, rumah sakit dilakukan lab, swab dan sebagainya. Tetapi sebelum lab itu keluar, beliau diizinkan pulang karena kondisinya sudah baik. Nah, waktu setelah pulang itu melakukan interaksi dengan beberapa orang dan juga banyak kegiatan keluarga mungkin, dan juga ke sekolah tempat dia mengajar. Nah, beberapa hari setelahnya itu muncul pernyataan bahwa beliau positif, akhirnya diminta untuk melakukan karantina di Rusunawa Yayan. Nah, berangkat dari situ yang terjadi adalah tracking dari pihak petugas kesehatan, sehingga didapatilah kemarin sampai 14 yang positif rapid di satu desa ini. Dan sekarang sudah beberapa hari ini desa tersebut di lockdown total ya. Jadi tidak boleh
keluar masuk warga desa tersebut. Ya, alhamdulillah kemarin kita dari MCC Tulungagung sudah masuk ke desa tersebut untuk menyalurkan bantuan baik sembako maupun sayur-sayuran, karena yang namanya akses ditutup total, satu desa tidak bisa keluar, akhirnya banyak sekali hal yang memang dibutuhkan. Dan salah satu yang kemarin cukup mungkin menjadi salah satu perhatian teman-teman, di banyak, saya melihat di kita biasanya kalau namanya penggalangan pangan itu kita lebih berkutat pada bahan pokok kaitannya beras dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang, tentu kita harus belajar bahwa dalam rangka untuk strategi kita menarik donasi dari masyarakat, tentu kita tidak bisa seperti itu. Karena kondisi uang juga sulit berputar, dan mereka rata-rata juga harus berpikir untuk mengeluarkan, karena juga ini wabahnya secara global, juga banyak yang untuk mengeluarkan mereka juga harus menyetop diri. Terus untuk sembako juga ini. Kemarin kita melakukan terobosan, yaitu menerima donasi apapun. Jadi ada satu cabang atau satu kecamatan, cabang Muhammadiyah, itu berada di Wilis, lereng Wilis, tepatnya di Kecamatan Pagerwojo. Mereka kalau donasi beras atau uang itu tidak ada, karena memang mata pencarian mereka adalah petani sayur. Nah, jadi untuk uang saja sulit, apalagi beras. Nah, kita akhirnya menyiasati, karena mereka sayurnya tidak. Bisa dipersingkat, gabung bersama kita. Oh, iya. Oke, terima kasih. Ketika mereka sayur itu banyak, maka itulah yang harus kita mungkin kita siasati, kita siap menerima itu. Artinya apa? Bahwa peran kita sebagai MCC, teman-teman, maka kita fungsinya bisa diibaratkan sebagai koki. Jadi apapun yang kita terima, maka kita harus olah dengan baik, nanti bisa disajikan kepada masyarakat. Ya. Mungkin saja, terima kasih teman-teman. Saya juga mengalami, ternyata gini Pak, sedikit pengalaman, ternyata orang itu kadang katanya tidak takut corona ya, tapi ketika ada di sekitarnya ada yang positif corona, semuanya pada lari. Jadi bagi yang merasakan stigma secara hoax, itu mungkin stigma sosial dari masyarakat. Tetapi bagi mereka yang positif itu, dia menerima dua perlakuan. Yang pertama dijauhi secara sosial, yang kedua dia mendapatkan penyakit. Artinya apa? Ini menjadi pembelajaran bagi kita, seperti yang disampaikan atau pamflet yang disebarkan oleh BPPM, jauhi penyakitnya, tapi jangan jauhi orangnya. Ini harus menjadi satu garis perjuangan kita. Kemarin saya merasakan seminggu dijauhi orang gara-gara teman saya dinyatakan positif rapid ini. Tetangga tidak mau dekat. Paling ganteng, Gocok. Nggak boleh tersaingin. Oke. Mungkin saja, terima kasih. Kutum sudah hadir. Itu saja, mungkin nanti bisa tambah di lain kesempatan. Terima kasih. Madi. Assalamualaikum, Dum. Sudah bisa gabung bersama kami ya? Punyanya Ketum bisa diaktifkan, Mas Wahyu. Siap. Gimana? Ada pertanyaan apa? Oh gitu ya. Jadi gini tuh, beberapa laporan di beberapa daerah, teman-teman daerah hari ini lagi fokus ke MC3 semua, jadi kan. Jadi nanti kemungkinan penguatan kita lebih banyak ke digitalisasi dakwahnya. Cuman yang jadi problem, karena hari ini itu COVID ini kan belum tahu ya sampai kapan itu. Bagaimana kita bisa menyambung energi kita supaya juga bisa sampai finish tuh. Jadi jangan sampai nanti awal-awal kita habis, ternyata nanti di akhir-akhir kita ngos-ngos di tengah. Ini mungkin perlu ada sedikit itu ya dari PP barangkali ada yang bisa. Baik. Juga sebenarnya kalau misalkan PP Pemuda kan tetap ini ya. Pertama tentang disiplin kader-kader pemuda mengikuti instruksi pemerintah dan pimpinan pusat Muhammadiyah ya, untuk melakukan social distancing ini. Kalau tidak, maka ya agak panjang ini. Karena kecuali semua kader PDPM juga tertib ini. Maksudnya, oke lah sekarang misalnya
Ada instruksi untuk tidak sholat di masjid dulu. Tapi ada banyak juga, jangan-jangan ada di grup ini masih juga sholat di masjid. Ya, terus kapan selesainya ini? Nah, kalau itu dilakukan oleh sebagian kita, maka apa yang dilakukan oleh sebagian banyak kader kita tidak akan pernah selesai. Kuncinya adalah pertama semua kader pemuda Muhammadiyah sekarang, semuanya ikutin dulu. Kita akan cepat itu akan melakukan itu. Yang kedua, kita tidak tinggal diam. Besok bahwa sekarang itu kan ada 3 komponen yang kami lakukan, bahwa social education-nya sebagai bagian kampanye pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, social support-nya sebagai bagian dari kegiatan Al-Maunnya. Yang ketiga, pengawasannya. Sekarang itu pemerintah sudah banyak menggelontorkan bantuan. Tapi ketertiban orang yang dibantu juga bermasalah. Itu saya kira menjadi tantangan kita ke depan. Jadi pertama yang harus kami lakukan, sarankan kepada kader-kader, coba tertib kepada semuanya, maka kita ukur kesiapan kadernya. Mohon maaf di kode Bu Dokter kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi yang jelas begini, kader-kader bawah, pimpinan pusat saat ini, pemerintah itu menerapkan ada 8 zona merah yang provinsi ya, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulsel, dan Jawa DKI. Sekarang itu fokusnya semuanya banyak DKI. Maka distribusi bantuan itu untuk meringankan beban itu dilakukan banyak DKI. Misalnya MCC itu kan sudah banyak melakukan menerima bantuan, tapi kan tidak cukup untuk menangani persoalan kader-kader pemuda. Maka yang kami lakukan di pimpinan pusat adalah, pertama, kalau kita berpijak kepada MCC pasti tidak cukup. Oleh sebab itu, maka harus ada ruang yang dibagi, kader-kader yang dibagi, untuk bekerja sama dengan organ-organ lain, sehingga teman-teman distribusi kadernya cukup. Untuk kader yang lain, maka jangan terfokus pada MCC. Saya sepakat MCC perlu didukung, tapi kalau resources semua pemuda ke sana, padahal MCC semua pekerjaannya adalah ortum semuanya, maka peran pemuda juga menjadi persoalan. Perlu dipertanyakan. Maka yang kami lakukan di pimpinan pusat adalah MCC tetap kita dorong, kita support, tapi kerjasama dengan bidang-bidang organ-organ taktis yang lain tetap kami lakukan. Besok rencananya kami kan ada 3 komponen kerjasama dengan Shopee, OVO, dan Grab untuk bantuan sosial dan panti. Jadi pertama memang yang kita kerahkan dari luar, jadi itu kegiatan kerjasama yang dilakukan. Yang kedua, bergabung ke relawan Indonesia Bersatu yang dipimpin langsung Sandiaga Uno. Yang kedua, bergabung di JIC, Jaringan Lintas Iman. Nah, kita memang tidak ngambil banyak, tapi sebagian porsi kami ambil untuk melakukan distribusi. Problemnya memang belum nyampe merata karena ke semua daerah, karena fokusnya masih semua Jabodetabek. Maka yang banyak dapat perannya memang masih Jawa DKI ya. Tapi ini yang harus teman-teman agak canggih di daerah. Kalau fokus ke MCC semua, maka peran-peran yang lain, MCC kan terbatas juga orangnya. Maka yang lain biar ada perannya harus gabung dengan diinstruksikan untuk cari peluang kerjasama dengan yang lain biar terdistribusi jaringannya. Kalau teman-teman di MCC saja, maka kemungkinan besar peran kita untuk pasca COVID agak kerepotan nanti, karena jaringannya di internal terus. Maka perlu ada perluasan jaringan. Sama pemerintah, didorong aja, dibagi peran, maka belajar agak sinetron kitanya gitu loh. Jangan kayak, ini susah diajarin sinetron. Kalau jujur kira-kira gitu ya. Ya nggak jujur, mukanya jujur kan gitu. Padahal
kita untuk kebaikan kita gitu loh. Dan ini bukan untuk nipu kok. Ini cuma berbagi peran pengurus dengan yang lain. Jangan iri ketika dia berkontribusi, sedangkan yang di internal tidak berkontribusi gitu loh. Kalau saya sih begitu perannya yang harus dilakukan. Jadi taktisnya adalah pertama, COVID ini bisa mensolidkan kita di dalam rangka mempersiapkan dakwah lewat virtual. Yang kedua, manfaatkan jaringannya. Karena kontribusi pemuda Muhammadiyah untuk urusan-urusan menciptakan targetnya adalah pemuda negarawan, itu adalah sangat luar biasa. Jadi kepentingan kita itu memasukkan nilai, bukan teriak saat ini, karena basis kita itu, kelompok kita, orang-orang kita itu sangat kecil, masih minoritas gitu loh. Maka kalau tidak punya pion di daerah orang luar, ya terus kita mau mengambil kebijakan kayak apa? Maka sekarang yang harus kita lakukan, sisipkan dulu, ini pakai strategi mundur tapi mukul gitu loh. Siap. Jadi satu sama lain, yang juru dakwah gitu, nggak usah maki-maki yang agak ini, yang agak politis. Yang politis jangan maki-maki yang juru dakwah. Dia tinggal ngopi satu sama lain itu, ya diingatkan kalau ada yang melenceng. Jangan selalu mempersoalkan yang persoalan fikih gitu loh. Kita ini katanya ahli sunnah, tapi fikih terus yang diperdebatkan. Ya, masalah khilafiyah aja yang diperdebatkan, ya susah. Jadi saya kira target terbesar adalah susupkan kader sekarang. Silent majority itu targetnya adalah tidak hanya kepemimpinan saat ini. Target kita adalah kepemimpinan ke depan itu, kader-kader kita itu tersusup kemana-mana. Kalau kita saat ini teriak, tidak ada penyusupnya. Ya ini kayak bambu runcing lawan bom. Mati duluan. Dulu masih nggak tahu bambu runcing gitu kita. Kalau sekarang kau bambu runcing, mampuslah. Ya kalau sejarah dulu, pertolongan Allah, ya. Kita memang harus seperti itu, tapi ya jangan pakai logika juga, kan Allah menciptakan akal juga. Tidak hanya menciptakan hati, tapi juga menciptakan akal sebagai bagian dari komponen kemanusiaan. Saya kira teman-teman, untuk urusan COVID, tertib dulu, kita ukur. Kalau kita tertib, ada alasan ke pemerintah, ada alasan ke daerah, ke orang lain menjelaskannya. Tapi kalau masih berdebat, maka apa yang dilakukan secara MCC, instruksi Muhammadiyah, tidak akan menjadi sia-sia. Karena saat ini, kebijakan masih dimonopoli oleh pemerintah. Saya selalu sampaikan, walaupun tidak harus dengan media teriak-teriak, saya bilang, kita ini sudah mati-matian, bekerja, Pak. Pontang-panting, pakai uang sendiri, tidak ada subsidinya. Tapi COVID ini masih merajalela. Terus sebenarnya kita ini dianggap atau enggak sih sebenarnya? Oleh sebab itu saya cuma minta, katanya, libatkan masyarakat sipil, ormas itu, agar apa yang kami kerjakan itu terukur. Nah itu yang sampaikan lobby-lobby. Maka kemarin bergabung dengan relawan Indonesia Bersatu, terus sampaikan juga dengan BMPP, tapi memang sekarang itu porsi ekonominya, porsi kebijakannya memang perlu ada kekuatan trust, kepercayaan publik terhadap polisi kebijakan. Atau memang tidak ada kebijakannya, sehingga kita tidak percaya-percaya gitu loh. Saya ini yang harus teman-teman lakukan. Saya harap begini saja, bahwa musibah ini adalah harus cari solusi mempercepat persoalan, tapi pemenangnya kita pasca COVID. Caranya seperti apa? Tertib dulu. Yang kedua, buka jaringannya, dan dari situ akan kemanfaatan menebar kebaikan, mensolidkan gerakan, dan endingnya adalah
kemanfaatan untuk menyinari semesta ini. Terima kasih. Terima kasih Ketum. Kita sudah jam 10, mudah-mudahan karena lagi juga ada acara yang penting juga ya. Kami doakan mudah-mudahan semua sehat. Amin. Dan nambah lagi itu. Nambah lagi. Nah, jangan, sudah cukup 3, sudah sesar semua ini. Gitu ya? Iya. Tambah lagi. Yang nambah yang lain. Tapi nggak berani soalnya. Gitu Cukup ya. setia 1 ya. Iya. Kalau Ustadz Diki yang mulai, baru kita berani. Soalnya Ustadz Diki yang potensi nggak berani, gimana ya? Kacau tuh. Masa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz Sabrun, ada terakhir sebagai juga penutup pada malam hari ini. Oh ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung. Acaranya jam 10, nanti bisa diteruskan kalau mau ngobrol-ngobrol yang lain. Dan kita akan berjumpa lagi di Jumat pekan depan dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahim kita, teman-teman di daerah, dikuatkan yang lagi berjuang, dikuatkan semuanya sehat, tidak ada hambatan untuk kita semua. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.